ketemu lagi di sini. Kita kan udah sepakat ya dari pembahasan sebelumnya, kalau imbalan sama hukuman, ya model wortel dan tongkat itu, seringnya malah bikin motivasi, jadi turun gitu. Betul, betul. Seringkali kontraproduktif ya. Tapi nih, sumber materi Anda, khususnya kita lihat di bab 2A buku Drive, ternyata bilang, tunggu dulu, ada celahnya, ada kondisi khusus. Tepat sekali. Ini menarik ya, karena kesannya agak melawan pemahaman umum tadi, tapi risetnya nunjukin memang ada kondisi yang super spesifik gitu, di mana pendekatan ekstrinsik ini mungkin nggak terlalu merusak, bahkan bisa sedikit membantu. Tapi yaitu, garis bawahnya, lingkupnya sempit banget. Nah, mari kita coba bedah kapan aja itu kondisinya. Nah, ini dia nih. Jadi penasaran banget. Kapan persisnya wortel ini bisa kita pakai, tapi tanpa jadi bumerang gitu? Apa syarat pertamanya? Yang paling dasar sebetulnya sebelum kita ngomongin imbalan jenis apapun ya, itu adalah kompensasi dasar. Gaji, tunjangan, benefit lah pokoknya. Iya. Basic needs ya. Itu harus terasa adil dan cukup dulu. Kalau ini aja nggak beres ya lupakan aja deh motivasi jenis apapun, susah. Nah kalau fondasi ini udah oke, baru kita lihat pembeda utamanya. Apa tuh pembedanya? Yaitu jenis tugasnya. Ini kunci banget. Jenis tugas. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin lagi? Iya, jadi pertanyaannya, apakah tugas itu sifatnya rutin atau algoritmik? Artinya, jelas gitu langkah-langkahnya ada jalur pasti menuju satu jawaban benar. Oh, oke. Jadi bukan tugas yang butuh mikir kreatif atau cari solusi baru gitu ya? Kayak kerjaan repetitif? Betul sekali. Ingat nggak eksperimen candle problem yang kita bahas dulu? Yang pakai lilin, paku payung sama kotak itu. Oh iya, ingat. Yang hasilnya beda tergantung cara penyajian masalahnya kan? Nah, persis. Waktu tugas itu diubah jadi algoritmik. Jadi, paku payungnya dikeluarin dari kotak, solusinya jadi lebih kelihatan gitu langkahnya. Kelompok yang dikasih imbalan uang, justru nyelesainya lebih cepat. Oh, bener juga ya. Kebalikan dari versi aslinya. Iya, kebalikan total dari versi aslinya yang heuristik. Yang butuh pemikiran out of the box, nggak ada langkah pasti. Di versi itu kan imbalan malah bikin lemot. Kenapa bisa beda? Kenapa tuh? Ya, kata sumber Anda ini, untuk tugas rutin yang cenderung membosankan itu, emang hampir nggak ada motivasi intrinsik yang bisa dirusak sama imbalan. Motivasinya udah rendah dari sananya. Oke, masuk akal sih. Kalau gitu, jadi untuk kerjaan yang repetitif, yang mungkin agak ngebosenin, imbalan jika maka mungkin oke lah ya. Tapi gimana caranya biar tetap aman? Kan kita tahu efek samping negatifnya banyak banget. Nah, ini dia kuncinya. Nggak bisa asal kasih juga. Sumber ini ngasih 3 langkah penting. Pertama, kita perlu kasih alasan yang jelas. Kenapa sih tugas ini penting? Oh, konteksnya ya. Iya, sambungkan ke gambaran yang lebih besar. Biar orang nggak ngerasa kerjaannya itu, ya ampun sia-sia banget gitu. Kedua, kita perlu akui kalau tugasnya ya mungkin membosankan. Tunjukin empati gitu ya. Betul. Jangan pura-pura bilang itu seru kalau emang nggak. Tunjukkan pengertian. Ketiga, dan ini penting, kasih otonomi soal caranya. Otonomi cara kerja. Iya. Fokus ke hasil akhirnya aja. Biarkan mereka cari metode paling efisien versi mereka sendiri. Jangan terlalu kaku soal prosedur langkah demi langkahnya. Oke, jadi kasih konteks kenapa penting, akui kalau memang membosankan, terus kasih kebebasan cara ngerjainnya. Kedengarannya cukup fair ya untuk tugas rutin. Nah terus gimana dengan tugas yang butuh kreativitas? Yang sifatnya konseptual, non-rutin. Ini kan area yang paling bahaya nih kalau dikasih imbalan jika maka menurut bab 2 buku itu juga kan? Apa bener-bener nggak ada celah sama sekali? Wah, kalau ini risikonya memang jauh lebih tinggi. Imbalan model jika Anda lakukan X, maka Anda dapat Y itu ya hampir pasti merusak motivasi intrinsik di tugas kayak gini. Jadi sebisa mungkin hindari. Jadi dihindari ya. Tapi ada satu jenis imbalan lagi yang disebut sekarang setelah atau now that rewards. Nah ini mungkin, sekali lagi ya, mungkin bisa dipakai sesekali. Tapi dengan sangat hati-hati. Sekarang setelah. Apaan tuh? Kok namanya unik? Gimana maksudnya? Jadi, ini tuh imbalan yang sifatnya kejutan. Nggak dijanjikan di awal sama sekali. Diberikannya ya setelah tugasnya selesai dan hasilnya bagus. Oh, jadi nggak diiming-imingi di depan ya? Sama sekali nggak. Contoh dari sumbernya gini.
Wah, keren banget loh posternya. Sekarang setelah kerja kerasmu ini selesai, gimana kalau aku traktir makan siang buat ngerayain? Gitu. Ah, oke oke. Jadi kayak bonus tak terduga gitu ya. Betul. Karena nggak dijanjikan di awal, orang nggak akan mikir kalau hadiah itu alasan utama dia ngerjain tugasnya. Jadi potensi ngerusak motivasi intrinsiknya lebih kecil. Gitu. Hmm, menarik juga konsepnya. Ada panduan pakainya nggak biar kita nggak salah langkah nih kalau mau coba pakai cara ini? Ada beberapa tips penting. Pertama, kalau bisa nih, ya pilih imbalan yang sifatnya non-material. Contohnya? Kayak pujian yang spesifik, atau umpan balik positif yang membangun. Ini dampaknya jauh lebih aman dibanding katakanlah uang atau piala gitu. Kedua, kalau kita ngasih umpan balik, fokus ke informasi yang berguna. Informasi berguna maksudnya gimana? Jadi, detail tentang usahanya dia, strategi yang dia pakai, atau apa yang bisa dipelajari dari situ. Bukan sekedar bilang, wah hasilnya bagus. Ini bisa bantu nguatin rasa kompeten orang itu. Oke, jadi feedbacknya lebih ke proses dan pembelajaran ya? Betul. Tapi, ada tapinya lagi nih. Hati-hati, jangan keseringan juga pakai imbalan sekarang setelah ini. Nanti lama-lama orang jadi, ngarep. Kalau udah ngarep ya efeknya bisa jadi mirip jika maka lagi. Wah, iya juga ya. Jadi tetap harus hati-hati dan nggak bisa jadi kebiasaan. Oke, kebayang deh. Jadi kalau coba kita rangkum nih ya, untuk tugas rutin yang mungkin agak membosankan, imbalan jika maka mungkin masih oke asal pakai 3 langkah tadi. Kasih alasan, akui kebosanannya, sama kasih otonomi cara kerja. Sip. Terus untuk tugas kreatif yang butuh mikir, pokoknya hindari jika maka. Tapi imbalan kejutan sekarang setelah, terutama yang non-material dan ngasih feedback informatif, mungkin bisa diterima sesekali aja. Gitu ya kira-kira? Tepat sekali. Dan perlu banget digarisbawahi lagi, ini tuh pengecualian dalam kondisi yang sangat spesifik loh ya. Sangat sempit. Fokus utamanya, seperti yang terus-terusan ditekankan di buku itu, ya tetap harus pada menciptakan kondisi kerja atau lingkungan yang mendukung 3 pilar motivasi intrinsik. Otonomi, penguasaan, mastery, sama tujuan, purpose. Itu yang utama. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita nih ya? Ya pas lagi mikirin soal motivasi, entah buat diri sendiri atau orang lain, langkah pertama yang krusial banget adalah lihat dulu jenis tugasnya. Ini penting banget. Ya, bedain dulu. Apakah ini kerjaan algoritmik yang jelas langkahnya, atau heuristik yang butuh kreativitas dan solusi baru? Pembedaan ini penting banget, seperti yang ditekankan di bab 2A ini kan? Dan satu lagi, jangan lupakan fondasinya ya. Pastiin dulu kompensasi dasarnya udah beres dan dirasa adil. Semua pengecualian yang kita bahas ini itu cuma relevan kalau fondasi itu udah kuat. Kalau belum, ya beresin dulu yang itu. Nah, benar banget. Oke, ini satu pertanyaan terakhir deh buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau ternyata kondisi di mana imbalan eksternal ini aman dipakai, itu sesempit ini. Coba deh bayangkan, berapa banyak ya energi, waktu, dan mungkin potensi kita yang kebuang, baik di kantor, di sekolah, atau bahkan di rumah kita sendiri. Menarik pertanyaannya. Karena kita terlalu sering ngandelin si wortel dan tongkat ini, padahal seharusnya mungkin kita lebih fokus bangun lingkungan di mana motivasi dari dalam diri itu bisa tumbuh subur dengan sendirinya. Coba deh kita pikirkan sama-sama. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya.